Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu di kelas 8? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya nak dan tetap semangat kita belajar dari rumahnya. Seperti biasa bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Kali ini pertemuan kita hari ini kalian akan mempelajari bab 2 yaitu iklan, slogan, dan poster. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini dilancarkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, silakan anak-anak ibu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu, siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, mudah-mudahan anak-anak ibu seperti yang ibu sampaikan tadi harus tetap semangat dan siap untuk menerima pembelajaran. Silakan simak penjelasan ibu berikut ini. Sebelum kalian mengetahui dan menyimak pembelajaran yang akan ibu sampaikan pada pagi hari ini, maka kalian harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah kompetensi dasar 3.3 yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Maka, berhubungan dengan KD tersebut, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini adalah yang pertama, memahami pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya, menentukan fungsi teks iklan, slogan, dan poster. Dan menentukan informasi tentang perbedaan iklan, slogan, dan poster. Coba anak-anak ibu memperhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar suatu produk kopi. Siapa di antara kalian yang pernah mencicipi kopi tersebut? Nah, ibu rasa pasti hampir sebagian dari kalian pernah ya. Bahkan seluruhnya pernah membeli atau mencicipi kopi dengan merek yang terlampir. Nah, biasanya kamu mengetahui suatu barang atau produk itu lewat iklan. Nah, iklan biasanya bisa kita temui di media massa. Media massa bisa di media elektronik maupun di media cetak. Namun pada zaman sekarang yang serba canggih ini, media elektronik lebih banyak ya digunakan orang dibandingkan media cetak. Media elektronik kita bisa menyaksikan ketika kamu menonton berita contohnya. Nah, berita pembelajaran kita pada bab pertama sebelumnya. Ketika kamu menyaksikan berita di televisi, ketika jeda pasti ada iklan. Nah, iklan tersebut menawarkan berbagai jenis barang maupun jasa. Jadi, iklan adalah suatu pemberitahuan kepada khalayak atau masyarakat mengenai suatu barang atau jasa. Nah, tadi iklan juga dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, karena berhubungan dengan menawarkan barang atau jasa kepada penontonnya atau pembelinya, maka fungsi iklan dihubungkan dengan suatu kebutuhan untuk mengomunikasikan pesan, baik yang bersifat komersial. Komersial itu artinya perdagangan ya, sosial maupun pribadi. Nah, di sini juga ada gambar yang kedua ya. Tadi kamu sudah melihat gambar yang pertama pada halaman sebelumnya. Di sini coba anak-anak ibu memperhatikan, mengidentifikasi dengan teliti apa yang terdapat pada gambar tersebut. Ya, terdapat kata-kata yang singkat. Kata-kata yang singkat dan mudah diingat. Yang kedua, terdapat gambar yang menarik, ya. Tetapi kata-kata yang digunakan di sini tidak sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Nah, itulah perbedaan iklan dengan jenis teks lainnya yang pernah kamu pelajari. Jadi iklan itu unik, menggunakan kata-kata yang menarik ya. Jadi itulah salah satu ciri-ciri iklan. Jadi ciri-ciri iklan yang pertama adalah menarik, baik dari segi gambar maupun dari segi kata-kata yang digunakan. Ya, haruslah menarik. Kenapa? Karena ingat tadi fungsinya yaitu untuk membuat orang tertarik, mendorong orang untuk memiliki barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi pastinya haruslah menarik. Yang kedua, ciri yang kedua, ya berdasarkan identifikasi kita terhadap gambar pada halaman ini tadi apa? Kata-katanya, kata-kata yang digunakan singkat, jelas dan padat. Nah, kita buktikan. Kayak ada lemon lainnya gitu, no bokis. Singkat ya, singkat, jelas dan padat. Ya, langsung kepada intinya. Jadi dia langsung menawarkan barang dengan kelebihan yang dimiliki oleh barang tersebut sehingga orang merasa tertarik. Ya. Selanjutnya adalah bersifat mengajak atau persuasif ya. Karena merupakan iklan pastinya harus bersifat mengajak. Jadi bahasa yang digunakan bersifat mengajak orang. Artinya apa? Dia menunjukkan kelebihan dari produk yang dimiliki oleh barang yang diiklankannya ya. Selanjutnya adalah bahasa mudah dipahami ya. Jadi yang namanya iklan bahasanya harus mudah dipahami, tidak sulit dipahami, tidak bertele-tele ya. Jadi ada 4 ciri-ciri iklan. Yang pertama adalah menarik, singkat, jelas dan padat, bahasa yang digunakan mudah dipahami, dan pastinya harus bersifat mengajak atau persuasif. Jenis iklan. Jadi iklan terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama adalah iklan penawaran. Iklan penawaran adalah iklan yang berisi penawaran atau menawarkan suatu barang atau jasa. Contohnya, iklan yang telah kamu saksikan pada halaman sebelumnya, ada iklan kopi dan iklan minuman bersoda. Nah, itulah contoh dari iklan penawaran. Selanjutnya adalah iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang berisi himbauan, arahan, atau informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Contohnya, seperti iklan untuk selalu menjaga jarak dan menggunakan masker ya, seperti keadaan yang kita alami saat sekarang ini ya. Selanjutnya adalah iklan pengumuman atau pemberitahuan, yaitu iklan yang berisi pemberitahuan tentang sesuatu. Jadi ada 3 jenis iklan. Yang pertama adalah iklan penawaran, iklan layanan masyarakat, dan iklan pengumuman atau pemberitahuan. Selanjutnya adalah slogan. Jadi tadi kamu telah mengetahui apa itu iklan, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang slogan. Nah, kira-kira apakah kamu bisa membedakan antara slogan dengan iklan? Nah, jadi slogan adalah suatu teks yang berisi kalimat pendek yang menarik. Ya, kalau kita lihat pengertiannya sampai di sini mirip ya dengan iklan, sama-sama menggunakan kalimat pendek yang menarik. Tapi pasti ada perbedaannya. Silakan anak-anak ibu simak sampai akhir video ya. Jadi slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat, yang dipakai sebagai dasar tuntunan, pegangan hidup atau prinsip utama. Jadi jelas ya perbedaannya antara slogan dengan iklan. Sebelum kita melihat contoh, kalau iklan tadi lebih kepada menawarkan suatu produk atau jasa, tetapi kalau slogan lebih kepada tuntunan atau dasar tuntunan. Jadi ini sifatnya memotivasi ya. Jadi slogan juga dikenal sebagai moto atau semboyan, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Karena berhubungan dengan dasar atau tuntunan atau pegangan hidup, maka slogan bertujuan untuk menginspirasi atau memotivasi pembacanya. Jadi bisa terlihat perbedaannya antara iklan dengan slogan. Iklan menawarkan, membujuk orang untuk membeli suatu produk. Kalau slogan menginspirasi
menginspirasi atau memotivasi orang. Ketika orang tersebut membaca kata-kata yang ada pada slogan tersebut, orang-orang akan termotivasi untuk melakukan seperti yang ada di slogan tersebut. Jadi yang namanya menginspirasi, memotivasi itu biasanya disampaikan secara tidak langsung atau tersirat, tidak menggunakan kata-kata yang memerintah ya, contohnya menggunakan kata ayo, tidak, tetapi dia menggunakan kata-kata yang menginspirasi. Contohnya di sini adalah sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Nah, ini contoh slogan. Kita lihat, kita hubungkan dengan fungsinya tadi. Menginspirasi, ya menginspirasi. Jadi ketika orang membaca slogan ini, orang akan merasa, oh iya ya, kalau kita mau sukses itu kita harus selalu berusaha, tidak sekali berusaha tapi selalu berusaha ya. Jadi jika kamu ingin menggapai cita-citamu, kamu harus selalu berusaha. Dari segi tampilan, jika kita ingin membedakan dengan iklan, kira-kira apa perbedaannya? Iya, jika iklan tadi menggunakan kata-kata yang menarik, sama dengan slogan juga sama, menggunakan kata-kata yang menarik. Nah, tapi ada satu yang berbeda ya, yaitu dengan gambar yang digunakan. Kalau di iklan, gambar yang digunakan itu sangat menarik dan bervariasi. Sedangkan pada slogan, gambar itu tidak terlalu dipentingkan. Yang dipentingkan, yang menjadi kekuatan slogan adalah justru kata-kata. Jadi, kata-kata yang digunakan dalam slogan adalah kata-kata yang singkat dan mudah diingat. Selanjutnya, bisa anak ibu perhatikan kembali contoh slogan yang kedua. Di sini ada slogan dengan kata-kata membaca adalah membuka jendela dunia. Nah, jadi ketika kamu mungkin membaca slogan tersebut, apa yang membuat kamu termotivasi? Iya, kata-katanya ya, bukan gambarnya. Kata-kata. Jadi slogan lebih mengutamakan kata-kata dibandingkan gambar. Selanjutnya adalah jenis-jenis slogan. Slogan yang pertama adalah slogan kesehatan. Nah, kalau dia kesehatan pastinya berisi tentang motivasi, ajakan untuk selalu hidup sehat. Yang kedua, slogan pendidikan, yaitu slogan yang berisi motivasi, ajakan kepada pembacanya yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Yang ketiga adalah slogan produk, yaitu slogan yang berisi ajakan untuk membeli suatu produk atau menikmati suatu jasa. Yang keempat adalah slogan kebersihan. Nah, slogan ini biasanya berisi ajakan atau motivasi yang memotivasi pembacanya agar selalu menjaga kebersihan. Nah, jadi inilah contoh dari jenis-jenis slogan adalah slogan kesehatan, slogan pendidikan, slogan produk, dan slogan kebersihan. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang poster. Nah, tadi kamu sudah mengetahui perbedaan antara slogan dengan iklan. Pasti bisa ya anak-anak ibu membedakan kalau disuguhkan mana yang merupakan slogan, mana yang merupakan iklan, pasti sudah bisa karena kamu sudah memahaminya ya. Sebelum ibu menjelaskan tentang pengertian poster, maka silahkan anak-anak ibu menyaksikan, memperhatikan, mengidentifikasi gambar poster berikut ya. Nah, coba kita lihat di poster yang pertama. Gambarnya menarik ya, ada gambar soto dan teh botol ya. Dan kata-kata yang digunakan juga ada, singkat, mirip dengan iklan, tapi bukan iklan. Dan di teks yang kedua juga sama, ada gambar-gambar yang cukup menarik. Di sini warnanya yang lebih menarik ya dibandingkan gambar yang pertama, tapi tetap yang dipermainkan di sini adalah tampilan gambarnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari
identifikasi yang telah kita lakukan, maka bisa disimpulkan poster lebih mengutamakan gambar dibandingkan kata-kata, tetapi tetap menggunakan kata-kata yang singkat. Mirip dengan iklan, tetapi ada perbedaannya. Silahkan disimak, ini perbedaannya. Jadi poster itu adalah plakat atau lembar pengumuman. Nah, jadi dia lembar pengumuman yang biasanya dipasang di tempat umum seperti di pinggir jalan. Jadi berbeda dengan iklan ya. Kalau iklan kan biasanya ditampilkan di media-media massa. Kalau poster lebih kepada ditempelkan, dipasang di tempat umum ya, seperti di pinggir jalan. Mungkin kamu pasti pernah Ibu rasa menemui yang namanya poster, tapi kamu tidak mengetahui itu merupakan poster ya. Biasanya ditempel di tembok atau di tempat-tempat yang strategis yang terlihat oleh orang ramai ya. Jadi poster juga selalu, tadi Ibu sampaikan ya, hasil identifikasi kita, gambar ya, pasti selalu dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik ya, gambar-gambarnya menarik. Kalau tidak, warna-warna yang digunakan untuk gambar tersebut menarik. Nah, biasanya dicetak di kertas besar. Kenapa? Karena kan ditempelkan di tempat umum agar orang yang melihatnya membaca dan mengetahui isi dari poster tersebut. Nah, tadi dan lazimnya dipasang di tempat umum. Nah, itu tadi tentang poster. Selanjutnya adalah jenis-jenis poster. Nah, yang pertama adalah poster niaga, yaitu poster yang berisi penawaran suatu produk. Tujuannya agar pembaca tertarik untuk membeli atau memiliki barang yang ditawarkan. Jadi memang hampir mirip dengan iklan, tapi ingat, iklan itu disajikan di media massa, bisa media elektronik, bisa di media cetak. Tetapi poster niaga itu merupakan penawaran suatu produk. Seperti tadi seperti di gambar pertama, poster pertama ada gambar menu makanan di suatu restoran atau kedai makan ya. Nah, itu ditempelkan di pinggir jalan. Yang kedua adalah poster kegiatan. Nah, poster kegiatan pada poster yang kedua pada halaman sebelum ini ya. Biasanya berisi informasi tentang suatu kegiatan. Yang ketiga adalah poster pendidikan. Biasanya berisi mengenai suatu hal yang bertemakan tentang pendidikan. Nah, misalnya contoh, ada poster yang isinya tentang akan ada seminar pendidikan di mana, waktunya kapan, akan dapat apa saja di seminar tersebut. Nah, dan itu kata-kata tersebut disertai dengan gambar yang menarik sehingga orang tertarik untuk mengikuti kegiatan, dan poster itu diletakkan di tempat-tempat yang umum atau strategis dilalui oleh banyak orang. Ya, selanjutnya adalah poster layanan masyarakat. Biasanya berisi informasi tentang layanan umum masyarakat atau pemerintah. Berdasarkan penjelasan yang telah kalian pahami tentang teks iklan, slogan, dan poster, maka bisa kita simpulkan perbedaan ketiganya ya melalui tabel berikut. Silahkan anak-anak ibu memperhatikan. Nah, ini dia. Di sini ada bentuk teks, ada iklan, slogan, poster. Unsur-unsurnya ada gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Maka bisa kita simpulkan, iklan menggunakan gambar, ya. Menggunakan kata-kata, iya. Menggunakan gerak, iya. Menggunakan suara, iya. Jadi iklan komplit ya, lebih komplit. Unsur-unsurnya ada gambar, ada kata-kata, ada gerak, ada suara. Nah, sedangkan slogan lebih mengutamakan kata-kata. Ingat ya, slogan lebih mengutamakan kata-kata. Poster lebih mengutamakan gambar dan kata-kata, tetapi biasanya gambar yang digunakan lebih menarik dibandingkan slogan. Walaupun slogan juga ada gambar, tetapi gambar poster lebih menarik. Jadi bisa kita simpulkan iklan, slogan, dan poster mempunyai persamaan,
yaitu sama-sama menggunakan kata-kata yang menarik, singkat, dan jelas. Terima kasih anak-anak Ibu di kelas 8 telah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi Ibu ingin berpesan kepada anak-anak Ibu untuk selalu semangat ya belajar dari rumahnya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Dan ingat selalu menyayangi dan menghormati orang tua kalian di rumah ya. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.